selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat pangsit yang enak banget. Caranya simple banget dan juga ini bisa dikukus, direbus, digoreng, dan apa aja yang kalian pengen makan dengan bakmi enak banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya sebelum nonton. Yuk langsung kita bikin pangsitnya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat ya? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat pangsit. Ya, pangsit ini bisa dimakan dengan bakmi, bisa dimakan atau digadok seperti itu, bisa direbus, bisa dikukus, bahkan bisa juga digoreng, jadinya kriuk banget. Nah, bagaimana cara saya membuat pangsit? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya, karena saya sudah lama banget pengen bagiin ini ke teman-teman, tapi selalu nggak sempet videoin buat teman-teman. Nah, kali ini saya akan videoin khusus buat teman-teman bagaimana saya membuat pangsit yang super simple dan super enak ala Dapur Yuli. Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat si pangsit yang saya suka bikin. Pangsit itu cara buatnya tuh seperti ini ya. Nah, pertama-tama di sini saya sudah punya daging. Ini saya pakai daging babi yang sudah dicincang halus. Nggak halus-halus banget karena saya nggak terlalu suka yang halus-halus banget. Ini daging babi yang digiling satu kali aja. Ya, ini lebih kurang sekitar 250 gram. Oke. Lalu di sini saya punya daun bawang. Ya, 2 batang daun bawang. Saya langsung masukin aja ke sini. Ke si dagingnya karena memang akan kita campur. Lalu di sini ada 1 butir putih telur. Saya pakai putih telur aja untuk merekatkan si daging dengan bahan yang lain. Lalu saya butuh di sini sekitar 1/4 sendok teh garam. Lalu saya juga butuh sedikit merica. Saya langsung aja ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh merica, atau kalau kalian nggak mau terlalu spicy, kalian boleh pakai 1/4 sendok teh merica. Nah, lalu di sini saya punya bawang putih goreng. Nah, ini yang harus dipakai supaya pangsit kalian itu jadinya enak banget. Saya udah coba beberapa resep dan saya pakai bawang putih yang biasa, itu rasanya biasa aja. Tapi waktu saya pakai bawang putih goreng rasanya tuh enak banget. Ini akan saya pakai sekitar 1 sendok teh ya. Nah, oke, kalian kalau mau suka bawang putih goreng, kalian boleh tambahkan lebih banyak, ya. Nah, lalu di sini saya juga akan pakai vetsin atau kaldu jamur kalau kalian nggak mau pakai vetsin, dan saya kasih sedikit maizena sekitar 1 sendok makan aja. Nah, seperti ini kita aduk jadi satu. Nah, maizena itu gunanya untuk merekatkan semua bahan ini ya. Nah, satu lagi bahan yang hampir ketinggalan, saya juga akan kasih sedikit bubuk ngohyong. Bubuk ngohyong itu 1/4 sendok teh aja teman-teman. Ya, 1/4 sendok teh aja, supaya kita punya pangsit ini ada harum-harumnya. Tapi kalau kalian nggak suka bubuk ngohyong, kalian boleh skip bagian ini ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, seperti ini. Dan terakhir saya akan kasih minyak wijen. Nah, saya akan kasih sekitar 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh aja. Nah, lalu saya aduk-aduk lagi minyak wijen supaya lebih harum lagi dagingnya. Saya kasih minyak wijen. Nah, untuk mencoba apakah daging ini cukup asin atau enggak, biasanya saya akan rebus dulu dagingnya tanpa kulitnya ya. Nah, ini saya akan rebus sedikit dagingnya. Saya akan tes udah cukup asin atau belum. Kalau sudah cukup asin, kita tinggal bungkus dengan menggunakan pangsit bungkus yang sudah jadi ya. Saya beli aja, nggak usah repot bikin ya. Tapi kalau kalian sempet, kalian bisa bikin. Dan kulit pangsit ini udah pernah saya share juga di vlog saya sebelumnya ya. Nah, ini karena saya buru-buru, saya beli aja di pasar gitu. Ini ada yang kotak dan ini ada yang bulat, jadi udah langsung jadi bulat kayak gini, jadi nggak repot lagi kita buat bikinin bulat ya. Nah, saya akan contohin dulu untuk bagian yang kotak ya. Nah, untuk yang kotak itu gampang banget teman-teman, kita tinggal ambil sedikit adonannya aja
seperti ini, nggak usah banyak-banyak, dikit aja, tapi kalian sesuaikan selera kalian masing-masing ya. Nah, ini dibuletin kayak gini, dilipat, dibalik, lalu di sisi sini kita kasih air, kita siapkan air putih, langsung kita rekatkan seperti ini. Tuh, langsung jadi. Nah, ya. Untuk yang kulitnya kotak ya. Nah, saya akan kasih teman-teman lihat untuk yang kulitnya kalau bulat ya. Bulat itu akan lebih cantik lagi hasilnya. Sama ya cara menggulungnya. Saya akan kasih tahu teman-teman juga cara satu lagi untuk menggulungnya. Ini. Nah, tuh. Kalau bulat dia akan lebih bulat ya bentuknya. Nah, ini jadinya agak kecil karena dia bulat, nggak apa-apa. Atau kalian mau bentuk kayak duit yang kayak kemarin saya share waktu Imlek tuh seperti ini teman-teman. Taruhnya di tengah, pinggirnya ini dikasih air, ini direkatkan. Dari samping ini kita tarik, nah ditarik gitu, ditarik. Dari sini juga kita tarik, di sini kita tarik, kita tarik. Nah, di sini kita tarik juga. Nah, jadinya bentuknya seperti ini ya. Tebal tipisnya kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Saya ulangin lagi. Nih, kita taruh di tengah-tengahnya isiannya. Saya sukanya isiannya agak banyak. Lalu ini kita rekatkan di ujung sama ujung, di tengahnya. Kita lipat ke sini. Kita masukin ke dalam. Di sini kita masukin lagi ke dalam. Ini masukin lagi ke dalam. Begitu seterusnya. Nah, sebelah sini juga kita masukin ke dalam. Ambil jepit ke dalam lagi, ambil jepit ke dalam lagi. Nah, jadi deh tuh ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan saya kali ini akan saya goreng aja ya, karena anak-anak lebih suka yang kriuk-kriuk dan suami juga suka kriuk-kriuk, jadi saya akan goreng. Nah, langsung kita goreng ya. Saya udah naikin minyak. Saya akan goreng yang kayak duit dulu ya, bentuknya yang kayak duit gini. Nah, ini saya taruh aja, posisinya itu di bawah dulu ya, biar dagingnya matang duluan gitu. Minyaknya jangan sampai terlalu panas banget, karena kalau terlalu panas banget dia akan langsung gosong dan dalamnya belum matang ya. Jadi pas dia sudah agak seperti mau panas, itu kita bisa masukin dia punya pangsitnya ya. Ini coba kita masukin. Nah, kalian bisa goreng kayak gyoza juga, cuma kali ini saya mau goreng biasa aja karena anak saya lebih suka yang bagian kriuk semua ya. Nah, ini kita goreng sampai golden brown. Nah, ini sudah jadi, udah golden brown banget. Waktunya kita sajikan ya. Yuk langsung kita sajikan. Nah, udah selesai digoreng, jadinya seperti ini. Ya, ini dia pangsit goreng sederhana ala dapur Yuli. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dikukus, dan kalian juga bisa masak seperti gyoza. Enak banget, kalian harus coba di rumah. Ya, kalau kalian nggak makan daging babi, kalian bisa ganti dengan daging ayam, atau kalian bisa kombinasi dengan ayam dan udang. Enak juga.
hasilnya akan juga sangat enak ya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!